Di sebuah desa terpencil di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Gatot. Ia seorang duda, tinggal bersama anak semata wayangnya, Bagas, yang saat itu baru berusia 8 tahun. Hidup mereka penuh dengan kesulitan. Penghasilan dari tukang kayu tak lagi mencukupi. Utang menumpuk, makan sehari pun kadang tak cukup. Suatu malam, Gatot minum arak di warung tua. Di sana ia bertemu Mbah Suryo, pria tua renta yang dikenal sebagai orang aneh. Banyak desas-desus mengatakan Mbah Suryo tahu soal hal-hal gaib. Malam itu, Mbah Suryo mendekat dan berbisik pelan kepada Gatot, "Kalau kamu ingin hidup berubah, ada satu jalan, tapi kamu harus siap membayar harganya." Gatot menatap mata keriput itu dengan rasa penasaran dan takut. "Apa maksudmu, Mbah?" "Pesugihan. Di Alaspati, hutan terlarang, tapi kalau kamu kuat, uang akan datang seperti air." Itu nama Alaspati bukanlah nama asing. Orang-orang desa menyebutnya hutan angker, hutan setan. Banyak yang masuk, tapi tak pernah kembali. Tapi malam itu, Gatot pulang dengan satu pikiran. Ia akan melakukannya. Demi anaknya. Demi masa depan. Atau setidaknya, itulah yang ia yakinkan pada dirinya. 3 malam kemudian, Gatot membawa ayam cemani, sesajen dan setetes darahnya sendiri ke tengah hutan Alaspati. Ia melakukan semua ritual yang diajarkan Mbah Suryo, menyebut namanya 3 kali, menyiram tanah dengan darah, dan berjanji menyerahkan 1 nyawa setiap tahun sebagai tumbal. Begitu darah menyentuh tanah, angin berhenti. Suara binatang malam lenyap. Sebuah bayangan hitam berdiri diam di balik pohon, dengan mata merah menyala. Perjanjian diterima, 1 tahun 1 nyawa. Keesokan harinya, Gatot terbangun di tepi hutan. Ia mengira semuanya hanya mimpi. Tapi 3 hari kemudian, seorang tetangga kaya yang pernah meminjamkan uang kepadanya ditemukan tewas dalam tidur. Tak lama setelah itu, Gatot mendapatkan warisan, sebuah kebun kecil yang bernilai tinggi, karena adanya rencana pembangunan jalan baru. Setahun berlalu. Setiap tahun setelah itu selalu ada yang mati. Orang-orang yang pernah membantu Gatot satu persatu meninggal secara aneh, tersambar petir, tenggelam, tertabrak truk, hingga ditemukan tergantung di kandang ayam. Tapi uang datang deras. Gatot kini punya rumah besar, mobil, dan bisnis furnitur yang sukses. Namun pada tahun ke-7, semuanya berubah. Malam itu Gatot bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan. Bayangan hitam itu kembali muncul. Kali ini ia menunjuk seseorang di belakangnya. Seorang anak laki-laki berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya adalah wajah Bagas. "Korban selanjutnya darahmu sendiri." Gatot terbangun dengan nafas memburu. Bagas masih tidur, tapi wajahnya pucat. Ia mendengar anaknya bergumam dalam tidur, "Ayah, jangan biarkan aku dibawa." Ketakutan mulai merasuki Gatot. Ia mencoba menemui Mbah Suryo, tapi rumahnya kosong. Di dalam rumah hanya ada 1 lembar kertas tua bertuliskan, "Pesugihan tidak bisa dibatalkan, tapi bisa dialihkan jika kau mau menukar." Gatot mulai melihat bayangan hitam itu di mana-mana. Di jendela, di kaca mobil, bahkan di mata anaknya sendiri. Setiap malam, ia mendengar suara yang sama dari hutan. Waktu hampir habis. Malam bulan purnama, Gatot membawa Bagas ke Alaspati. Di sana ia memohon, berteriak ke arah gelap, "Ambil aku, jangan anakku. Aku yang membuat perjanjian, aku yang harus membayar." Hutan bergetar, angin menerjang, daun-daun beterbangan. Suara tawa menyeramkan menggema dari dalam tanah. Keesokan harinya, warga desa menemukan Bagas duduk di tepi jalan sendirian menghadap ke arah hutan. Ia tak bicara apa-apa, hanya menatap kosong dan berkata pelan, "Ayah, tinggal di sana." Bagas dibesarkan oleh keluarga jauh. Ia tumbuh menjadi pria cerdas dan sukses. Namun setiap tahun, pada malam bulan gelap, ia bermimpi berjalan di hutan. Selalu sama, bayangan hitam mengikuti dari belakang. Dalam mimpi ke-13, ayahnya muncul. Wajahnya bukan lagi wajah manusia, kulitnya menghitam, matanya merah dan giginya panjang tak beraturan. "Anakku, jangan seperti ayah." Pagi harinya Bagas terbangun. Tangannya basah oleh darah. Tak tahu dari mana, ia membuka tirai,
menatap jauh ke arah hutan Alaspati. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup ia merasa terpanggil untuk kembali ke sana.